Selamat pagi ya. Ini pagi banget tuh jam 7 ya. Saya sudah standby jam 6. Jadi ini orderan semalam ya. Jadi kalau malam masuk ya kita akan segera mereview paginya kita kerjakan. Jadi saya sudah siapkan barangnya jadi segera akan kita kirim ya. Saya orangnya paling tidak mau berlama-lama. Saya tidak mau menahan-nahan duit orang. Ya, karena saya tahu saya juga mengalami beli online ke orang lain juga sama. Saya maunya cepat sampai itu barangnya ya. Jadi makanya saya sudah terima orderannya, pasti akan segera kita siapkan ya, kita review. Nah, Anda kalau suka review saya, Anda bisa beli bolam ini melalui Bukalapak Juragan Lampu ya. Bukalapak Juragan Lampu itu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya, atau Anda bisa beli di Tokopedia. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Anda bisa order barang ini melalui WhatsApp 0898 269 3838. Silakan chat saja ya, tidak perlu telepon-telepon, pasti saya bales ya. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Ini saya mau mereview pagi ini ya, orderan untuk lampu untuk Kijang Innova ya, Barong dengan dengan Toyota Rush Terios ya. Kijang Innova Barong 2000, jadi Grand Innova ya boleh dibilang ya. Grand Innova itu di atas 2012 kali ya. 2012 lah pokoknya, yang udah facelift terakhir ya. Facelift terakhir sebelum keluar Innova Reborn. Jadi tipe lampunya adalah H4 ya. Selalu syarat yang saya bilang bolam bagus itu, satu, watt dan luxnya harus gede dan sesuai dengan yang apa dia bilang ya. Jadi watt levelnya dia cuma ini di 30 watt, bukan 40 watt, bukan 50 watt, bukan cuma 20 watt ya, memang 30 watt. Jadi banyak yang jual bohlam tertulis wattnya gede-gede di kardus. Saya hanya menggunakan kardus plain biasa, saya juga beli di online, kardusnya kardus abal-abal, bukan kardus bagus. Saya tidak membuat kardus yang mewah-mewah. Jujur terus terang, kita tidak membuat merek. Jadi kalau Anda bertanya mereknya apa, ini adalah mereknya JLC, Juragan Lampu tipe Kri ya. Juragan Lampu JL Kri, JLC jadi mereknya ya. Level wattnya cuma di 30 watt. Jangan lupa kalau Anda mau masang ya, pasang dulu ininya. Sudah selesai dipasang ininya, baru klipin ya, baru diklip. Baru selesai diklip, pasang karet, baru bohlamnya masuk ya. Jadi langkahnya adalah pasang dulu ininya, klipin, pasang karetnya, baru bohlamnya terakhir ya. Baru bohlamnya terakhir. Syarat kedua adalah yang penting sudah watt dan luxnya gede, dia harus stabil. Jadi ini begini masangnya ya. Jadi kipas itu harus di belakang karet. Kipas harus di belakang karet ya. Ingat, kipas di belakang karet ya, seperti ini. Jangan lupa kipas di belakang karet, selalu saya ulang lagi ya. Dan karet original, tidak perlu dihajar, tidak perlu dibobok. Jadi benar-benar plug and play ya. Pemasangan kabel juga tinggal colok saja ya, tidak perlu ada yang ribet. Tinggal colok, driverless, ini sudah dirajut jadi tahan tarik. Kurang bagus apa coba ya? Semua udah tinggal PNP saja ya. Syarat kedua adalah harus stabil, watt dan luxnya sudah 30 watt, levelnya di 3100 harus stabil, nggak boleh ngedrop. Jadi harus stabil ini istilahnya kalau di manusia atau di perlombaan sepak bola, staminanya bagus gitu ya, nggak cepet capek ya. Jadi stabil ya. Stabil itu penting juga. Kenapa? Karena di pasaran banyak juga yang sudah membuktikan seperti saya, wattnya gede, dia kan hanya menguji cuman 1-2 menit di awal. Coba nyalakan 5 menit, 10 menit, dia pasti akan ngedrop. Apalagi kalau yang namanya stress test. Stress test itu adalah benar-benar bohlam itu diberikan panas, diberikan bukan diberikan panas, istilahnya dia namanya juga stress test ya. Sama seperti kita treadmill itu ada, kalau Anda EKG ke rumah sakit jantung, cek kesehatan jantung, dia ada namanya stress test, ruangan stress test. Apa sih itu ruangan stress test? Di situ ada mesin treadmill, Anda disuruh treadmillnya itu dengan beberapa pola
dia punya. Jadi cepat, lambat, nanjak. Cepat, lambat, nanjak. Nah, dari situ jantung Anda dibaca oleh alat EKG, grafiknya bagaimana, seperti itu. Nah, sama LED ini sudah lulus uji stress test dari saya. Bagaimana saya cara stress testnya? Ya udah, kita nyalakan tapi dengan kipas angin ditutup. Ditutup itu dalam arti kita taruh aja di meja begini, tapi kita nyalakan. Jadi kan artinya kan kipas anginnya tidak bisa terlalu meniup. Nah, kita lihat di situ wattnya turun tidak. Kalau wattnya turun banyak sekali, nah itu artinya nggak bagus dong hasilnya. Nah, banyak LED di pasaran di stress test seperti itu ngedrop. Nah, ini video stress testnya ini ada di YouTube saya sebelumnya. Kalau Anda rajin, Anda bisa nonton. Ya, kalau Anda nggak ada kuota, ya Anda coba cari deh. Anda makan ke cafe atau ke Carl's Junior, ya di situ ada wifi gratisan, atau Anda ke Burger King kayak kemana kayak ya. Kalau yang nggak punya kuota gitu ya, carilah wifi gratisan ya. Seperti Anda ke Kongji mungkin kan ada tuh wifi gratisan ya. Jadi Anda harus punya kuota dan Anda harus punya waktu untuk nonton ya, seperti itu. Syarat ketiga adalah adjustable. Adjustable ini penting ya. Saya sudah bilang harus bisa disetel. Selalu saya ngomong jam 11, jam 12, kenyataannya bukan jam 11 atau jam 12. Kebanyakan saya ngomong begitu, banyak orang yang mengikuti. Pak, saya sudah mengikuti panduan Bapak cara pasang jam 11, jam 12, tapi hasilnya malah nggak bagus. Ya, jam 11, jam 12 itu sebenarnya ada hubungan dengan kalibrasian dan settingan yang bohlam kita lakukan. Jadi selalu saya ngomong jam 11, jam 12 itu ya untuk bohlam yang prosedurnya adalah punya saya. Anda beli di tempat lain, saya nggak tahu dia kalibrasinya bagaimana, dia settingnya, tapi Anda ikuti 11-12 ya nggak ketemu gitu ya. Jadi video saya ditujukan untuk customer saya, untuk barang saya, seperti itu ya. Adjustable ini penting ya, karena H4 ini 2 buah fokus, dia bisa low beam dengan high beam. Jadi saya tidak mengajarkan Anda untuk setting maju mundur, tapi yang perlu Anda arahkan adalah putarannya ini saja ya, maju mundurnya tidak. Kenapa? Karena mempunyai 2 buah fokus. Nanti kalau Anda orang awam sulit untuk mengatur fokus ini. Kenapa? Karena ada 2 fokus, fokus lampu dekat dengan fokus lampu jauh. Nanti kalau lampu dekatnya Anda setel sendiri, lampu jauhnya juga Anda setel sendiri, nanti takutnya waktu saat high beam sinarnya tidak ke atas ya, tidak bisa naik, takutnya seperti itu. Jadi lebih baik nggak usah. Jadi saya saja yang lakukan. Jadi Anda tinggal terima beres ya. Syarat keempat, serviceable. Bohlam ini bisa diservis selama chipnya masih ada stoknya. Karena pabrikan di Cina sudah mengingatkan saya bahwa chip tipe Cree ini mulai langka di sana. Ya, mulai langka dan dia mau minta menaikkan harga, dan saya bilang tahan dulu, jangan naik, orang lagi ekonomi tidak baik, lu mau naikin harga. Ya, tapi dia sudah memberitahu saya intinya adalah chipnya mulai langka. Kelima, soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini penting, ada berhubungan dengan syarat ketiga. Ya, selalu saya ngomong kenapa jam 11, jam 12, supaya dia tidak dapat di tengah. Jadi gini loh, reflektor itu bagian atas paling penting. Kalau rusak, reflektor itu pasti bagian atas, bukan bagian samping, bukan bagian kiri atau bagian bawah. Pasti bagian atas meleleh. Nah, makanya kenapa saya bilang jam 11, supaya bagian yang tengah ini penting ini tidak ketemu bayangan gelap gitu ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, bayangan gelap makin tidak lebar makin bagus. Jadi bayangan gelap ini penting. Banyak orang nggak paham, taunya cuma mau terang-terang ya. Terangnya ini harus bisa dipantulkan ke jalan, harus bisa napak di jalan, harus bisa tebel di jalan ya. Banyak orang cuma tahu maunya terang, tapi padahal bohlam bagus itu mempunyai beberapa faktor ya. Terang saja tidak cukup ya, harus bisa adjustable. Bayangan gelap harus kecil. Nah, bayangan gelap LED ini kecil ya, tidak gede ya. Saya ngomong apa adanya, to the point tuh, Anda lihat. Bayangan gelapnya kecil dan tidak gede. Makin gede makin jelek. Ya. Tidak gede. Makin gede makin jelek, makin gelap makin jelek. Jadi bayangan gelap ini istilahnya sudah sesuai. Kenapa dia bisa sudah oke? Karena chipnya ini nongol, ada lensa. Jadi lensa itu membantu pembiasan ya. Sedangkan kalau chip-chip lain lensanya itu ceper, pipi. Nah, itu kalau tertutup oleh batang ini ya sudah wassalam. Tapi memang ini bohlam masih bisa dimaksimalkan ya dengan membuang hidungnya ini. Ya.
LED seperti ini saya sudah gembar-gembor sudah 1 tahun yang lalu ya dengan membuang. Nah sekarang diikuti oleh Philips. Jadi apa yang saya review itu sebenarnya ditonton oleh luar negeri ya, karena di YouTube saya ini kalau anda punya YouTube page ya seperti saya YouTube channel, pastikan Anda bisa lihat tuh analitiknya dari negara mana ya yang banyak melihat. Pabrikan dari Cungko sendiri melihat loh. Cuma saya nggak tahu dia ngerti nggak bahasa saya. Karena saya berbicara kan bahasa Indonesia, mungkin bisa ada terjemahan captionnya ke bahasa Mandarin mungkin kali ya. Saya juga nggak tahu karena teknologinya YouTube ya. Kadang-kadang di bawah suka ada teks bahasa Indonesia, yaitu teknologi YouTube, bukan saya yang bikin ya. Kadang-kadang orang Malaysia saya akui jempol, banyak sekali yang nonton video saya dibandingkan orang Indonesia ya. Dan banyak juga yang WhatsApp ke saya orang Malaysia bagaimana cara belinya. Saya bisa kirim ke Malaysia ya pakai EMS ya, kantor pos. Cuma ya itu ongkirnya lumayan 350.000 sampai 400.000 ya. Kita akan declare value-nya rendah karena ada hubungan juga nanti kan dengan bea cukai sana, pajak ya, dan insurance. Insurance-nya ini kalau nggak salah 0,5% atau 1% dari harga barang gitu ya. Jadi saya bisa kirim ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, ke Penang, ke Johor, kemana bisa intinya. Beberapa kali juga kita kirim tapi kita tidak review. Intinya adalah saya pernah beberapa kali kirim ke Malaysia ya. Soal bayangan gelap sudah, soal tidak storing, iya tidak storing. Saya jamin LED ini tidak storing bro ya, jadi tidak mengganggu komponen elektronik di mobil Anda dan tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Jadi tetap suara radio Anda akan jernih ya. Nah, syarat ketiga adalah adjustable dan syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Nah, apa sih itu artinya? Nah, ini misalnya kalau Anda pasang di reflektor ya, Anda kan pasang ininya dulu nih. Ya, pasang ininya dulu, klipin. Selesai ya. Nah, mestinya pasang karet dulu kalau di mobil. Jangan lupa pasang karet dulu baru pasang bohlamnya ya. Nah, ini bohlam dipasang ya. Kenapa selalu saya bilang harus arahkan jam 11 jam 12? Ya, jangan di arah jam 12 begini karena kalau begini ya reflektor bagian atas ini bagian yang penting. Nah, bagian yang penting ini kalau ketemu dengan ini rugi karena tidak bisa padat outputnya. Nah, kita harus mutar dia gini ke sini. Jadi supaya bayangan gelapnya itu dapatnya di pinggir. Walaupun ini bohlam sudah bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu lebar, tapi ada baiknya dia dibuang ke kiri. Ya, buang ke kiri. Nah, Anda bisa lihat bayangan gelap ini kecil sekali dan hampir tidak kelihatan ya. Misalnya kalau LED yang jelek itu bayangan gelapnya kelihatan hitam ya. Di atas tidak terlalu kelihatan hitam kan tuh, samar-samar. Ya, samar-samar ya, samar-samar. Kalau yang bohlamnya parah bayangan hitamnya gede banget ya. Tadi bayangan hitam adalah ada segitiga di sini. Sebenarnya ya bagus di pinggir, jangan di tengah dong. Kalau di tengah rugi karena bagian paling penting reflektor untuk memantulkan sinar ke jalan itu adalah di bagian sini. Kalau meleleh pasti bagian sini, bukan bagian sini, tapi bagian ini ya. Buat Anda yang punya lampu pakai watt gede, pakai HID, kalau meleleh pasti bagian atas ya, seperti itu. Jadi bukan bagian samping. Nah, makanya kenapa kita harus buang ini ke kiri. Nah, ke kiri ini tetapi kita harus ada patokan payungnya. Payungnya ini harus tetap horizontal, agak horizontal atau agak miring sedikit untuk membentuk cut off. Makanya barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa sih yang dikalibrasi? Banyak orang yang bertanya, Pak, kalibrasi diapain sih? Pak, kalibrasi diapain sih? Intinya begini, kalau Anda pembeli ya, Anda pemakai, Anda nggak usah pusing soal kalibrasi. Itu urusan saya. Jadi barang sampai Anda tinggal pasang. Anda nggak bisa pasang atau Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Ya, tidak usah terlalu kepo mau tahu caranya bagaimana, itu adalah urusan saya. Ya, kebanyakan yang bertanya cara kalibrasinya bagaimana adalah itu pedagang biasanya, bukan pembeli. Kalau pembeli pasti maunya terima beres. Ya, jadi saya tidak bisa terlalu buka bagaimana caranya. Intinya adalah ini kita buang supaya outputnya lebih keluar. Ya, seperti itu. Kenapa perlu kalibrasi? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi reflektor mobil Anda itu halogen. Kita pasangkan ke LED ya tentu harus bisa disetting. Karena kenapa? Kita
mengkonversi dari halogen ke LED, karena LED-nya kan macam-macam ya, belum tentu cocok ke reflektor mobilnya, makanya perlu di setting seperti itu. Ada yang nggak percaya saya tidak saya kalibrasi atau tidak. Gampang sekali bro, kalibrasi ini mah kita bukannya nggak mau kasih tahu, ini kan kita bisa buka nih payungnya kita bisa buka ya, kita bisa kalibrasi ya. Jadi makanya Anda kalau beli LED beli yang berupa payung ini sama seperti halogen. Anda lihat halogen Anda deh, cut off-nya supaya bagus Anda mesti beli yang ada payungnya ini kalau bisa dilepas, kita bisa kalibrasi, kita bisa gerus, kita bisa gerinda ya. Kebanyakan LED di luaran payungnya itu menyatu dengan body. Nah yang begitu-begituan ribet untuk dikalibrasi. Kenapa? Karena kalau untuk kalibrasi kan kita harus menggerinda. Nah menggerinda itu kan lebih baik dilepas. Kalau tidak, kalau gerinda Anda melejit, merusaklah chip LED-nya. Seperti itu. Makanya kenapa saya bilang bohlam ini bagus sekali dan enak sekali untuk dikalibrasi, yaitu yang seperti saya bilang. Jadi ini bisa dilepas payungnya. Jadi kita bisa kerjakan di luar ya. Nah saya stok payung ini banyak ya, untuk mobil apapun kita sudah tahu patokannya. Jadi kalau kayak mobil-mobil kacang goreng, mobil sejuta umat seperti Avanza, seperti Innova, seperti Expander, seperti Mobilio, kita sudah ready, saya sudah tahu. Tapi kadang-kadang mobilnya agak jarang, tapi saya harus tahu patokannya. Contohnya mobil yang agak jarang yang pernah saya kalibrasi adalah seperti Mitsubishi Triton, Toyota Hilux. Ya, Hilux sendiri ada dua tipe, Hilux lama dengan Hilux baru. Nah, kita sudah punya patokannya. Seperti mobil yang jarang-jarang lah, Chevrolet yang menggunakan H4. Nah, dari situ kita belajar. Nah, memang saya kalibrasinya agak lama ya. Karena kita penting, bro. Setiap lampu itu mempunyai sudut ini nih. Ya, mobil itu mempunyai sudut bukaan. Sudut bukaan ini kita sudah tahu berapa derajat ya. Nah, berapa derajat itu penting karena itu jadi segini ke atas itu untuk reflektor low beam. Yang segini ke bawah itu untuk bagian high beam. Nah, kita harus mempelajari tiap-tiap mobil. Nah, kebanyakan kan mobil di Indonesia kan yang beli juga mobil sejuta umat seperti Avanza, Innova ya, kita sudah punya patokannya ya. Dan saya ngomong apa adanya, kadang-kadang mobil bentuk lampunya berbeda tapi bentuk mangkoknya sama. Contohnya misalnya Mobilio dengan Freed ya, Mirage dengan Alia, Calia ya. Patternnya sama, cuma bentuk headlampnya berbeda karena kan nggak mungkin sama dong tiap merek. Tapi istilahnya adalah mangkoknya itu sama ya, mangkoknya sama. Anda pelajari deh sudut bukaannya, garis yang tadi saya bilang untuk bagian low beamnya dan high beamnya seperti itu ya. Jadi ini untuk Innova Barong saya sudah review. Nanti abis ini sebelum kita bungkus kita akan kalibrasi lagi ya. Kalibrasi itu kita mengukur tinggi rendahnya. Kalau terlalu tinggi ya akan kita gerus ya. 5500 Kelvin dari testimoni sih tembus hujan ya. Nah tergantung juga hujannya, tergantung juga kaca mobil Anda, tergantung juga mata Anda, kesehatan mata ya. Kesehatan mata juga penting. Ada 3 hal yang selalu saya ngomong. Cek gula darah Anda jangan terlalu tinggi. Kedua adalah apakah ada katarak ya. Kalau belum parah bisa ditetes pakai obat. Ketiga adalah cek tekanan bola mata jangan terlalu tinggi ya, karena hal-hal itu bisa merusak syaraf mata yang mengurangi pandangan penglihatan Anda pada saat malam hari. Kalau faktor dari kaca mobil, kaca film ya, banyak sekali yang WhatsApp saya, Pak, habis saya pasang kaca film 60%. Pak, bisa lebih terang nggak pakai LED Bapak? Ya tentu bisa lebih terang, karena patokannya begini, halogen ya, kita ukur di alat ukur saya. Ini 55 wattnya diukur dengan luxmeter yang ada di depan Anda ini itu 1000, jaraknya segini 1000. Sedangkan LED ini 3100, jadi bisa 3 kali lebih terang dari halogen. Jadi intinya pertanyaannya, Pak, bisa lebih terang nggak? Ya tentu lebih terang 3 kali. Ya, tapi cukup atau tidaknya saya tidak tahu. Kenapa? Karena Anda memakai kaca film 60%-nya tujuannya untuk apa? Ternyata ditanya sekarang adalah untuk menghindari e-tilang. Ya, supaya kamera e-tilang itu tidak bisa melihat Anda di dalam. Anda tidak pakai sabuk, atau Anda bawa istri tetangga, atau Anda bawa mahasiswi kampus mungkin ya, dengan berbagai macam alasan ya, saya juga tidak bisa melarang. Tapi intinya banyak yang mencari seperti itu. Pak, 60% bisa lebih terang nggak? Ya tentu lebih terang, karena ini lebih terang 3 kali dari lampu halogen mobil Anda ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya untuk Kijang Innova Barong 2015-2013 ya. Nanti segera akan kita kirim, sebelum dikirim kita kalibrasi ulang ya.
Syarat LED bagus sudah kita jabarkan ya. Kalau Anda setuju dengan saya silakan order. Kalau Anda kurang setuju dengan syarat saya, mungkin masih banyak pedagang lain yang cocok dengan Anda. Ya, intinya saya emang ngomong to the point apa adanya. Anda tidak perlu memasang kabel relay set, pemasangan tinggal PNP. Masih banyak bertanya juga, Pak, lawan HID bagaimana? HID pemasangan ribet bro, saya ngomong apa adanya ya. Anda harus pasang kabel set, pasang kabel relay set yang kabelnya menjelimet di mobil Anda. Bagi orang awam tidak bisa, susah. Sedangkan ini pasang tinggal colok saja ke soket asli bawaan mobil ya. Jadi pemasangan lebih PNP LED satu. Kedua, kalau Anda pakai HID ya, nyalanya lambat ya, tidak langsung nyala. Sedangkan kalau ini instan ya, tidak pakai jeda, tidak pakai delay, langsung nyala ya. Dan menurut percobaan saya, HID dengan LED ini lebih terang. Dia bisa mencapai 3100 lux. HID setara 50 watt itu masih 2000-an luxnya. Masih 1800 sampai 2000. Jadi kalau ditanya terang, tentu zaman sekarang 2021 sudah lebih terang LED. Cuma LED-nya juga jangan LED yang abal-abal. Anda nanti bandinginnya dengan LED yang 200.000, tidak bisa ya. Jadi terangnya suatu LED itu diukur menggunakan wattmeter dan luxmeter ya. Wattnya berapa, luxnya berapa, kita harus tahu, datanya ada ya. Nggak bisa juga LED yang semua digeneralisir LED lebih terang dari HID, nggak bisa, karena kita harus tahu levelnya dia, watt dan luxnya berapa ya. Watt dan luxnya, lux itu LUX. Kenapa saya tidak menggunakan satuannya lumen? Karena alat ukurnya ya luxmeter gitu loh ya, luxmeter. Kenapa saya tidak menggunakan lumen? Karena alat lumen ini agak ribet, harus ada sphere. Saya juga lagi rencana mau beli bro ya, mau beli. Makanya Anda nontonlah YouTube saya supaya saya dapat AdSense dari YouTube saya, dan moga-moga saya kebeli. Alatnya 15 juta bro ya, untuk lumens meter. Nah, mestinya yang beli adalah bukan si Jungki Wenas, mestinya yang beli adalah Philips Indonesia mestinya, atau Osram Indonesia, atau Pro 7 ya, pemegang merek yang besar-besar. Kalau saya mah cuman ya nggak ada sebutiran pasir ya, dibandingkan Philips, Osram ya, Autovision atau apa, itu saya tidak ada apa-apanya. Karena saya cuma hobi ya. Mereka punya PT loh, pakai PT, mestinya mereka yang punya, bukannya orang nge-push ke saya, bro tolong ukurin dong. Mestinya Anda ke Autovision, mestinya Anda ke Philips Indonesia, atau Anda ke Osram Indonesia. Mereka yang mempunyai alat ya, pembuktian, karena mereka pemegang merek besar dengan nama PT. Sedangkan saya si Jungki Wenas bukan PT. Saya mau bikin PT juragan lampu Jungki Wenas, mau bro, tapi duitnya nggak ada. Dan persyaratannya berat kan, izin-izin, SIUP, TDP, NPWP, domisili lah, inilah, mesti akte notaris, mesti ini, mesti itu. Intinya jelimet gitu ya. Kita cuma hobi kok ya, UMKM kecil, nggak ada sebutiran pasir dibandingkan pemegang merek yang besar-besar ya. Oke, tapi kita mereview apa adanya, to the point. Yang jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus ya. Oke, cukup untuk Innova Barong. Satu lagi kita review untuk Toyota Rush Terios. Kita lanjut ya untuk Rush Terios ya, yang menggunakan proyektor H11. Memang pemasangan di mobil itu agak ribet ya. Banyak orang sudah membeli LED. Ini banyak yang bilang saya sudah coba 10 kali LED, hasilnya nggak maksimal. Nah, kita cobalah tawarkan pakai Kri ya. Saya berharap lebih oke lah hasilnya. Tapi memang jujur ngomong apa adanya, pakai proyektor itu outputnya nggak begitu tebal ya, nggak begitu tebal dan nggak bakal terang, karena proyektor itu ciri-cirinya adalah spread itu melebar. Jadi outputnya dari kiri ke kanan sama tapi tipis ya. Makanya kenapa mobil-mobil baru atau Anda pemakai lampu mau terang, saya tidak rekomendkan Anda pakai proyektor ya. Proyektor itu jadi banyak orang salah kaprah. Proyektor itu banyak orang bilang lebih terang dibandingkan Anda memakai lampu biasa. Sebenarnya salah ya kalau menurut saya. Mobil saya sendiri pun saya tidak pasangin proyektor. Motor saya sendiri pun yang buat harian saya tidak pasangin proyektor. Ya. Kenapa? Karena kalau pakai proyektor outputnya tipis. Memang dia rapi, ada cut off-nya. Dari kiri ke kanan terangnya sama, rapi. Tapi kalau Anda mau tebal, tidak bisa Anda memakai proyektor. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, nggak masalah ya. Intinya mau pakai proyektor apapun, mau pakai biled, mau Bisenon, mau pakai OEM,
pakai proyektor itu output tipis, tidak tebal ya, tapi cut off-nya rapi, pattern-nya rapi ya. Kalau Anda mau terang, Anda pakai reflektor, Anda pakai lampu HID aja atau Anda pakai lampu LED. Itu lebih bagus dibandingkan kalau Anda upgrade ke proyektor. Upgrade ke proyektor bukan solusi Anda buat menambah terang ya, tapi outputnya lebar ya, cut off-nya rapi iya, tapi kalau terang, untuk terang dalam arti ini harus tebal outputnya, nggak bisa ya. Saya ngomong apa adanya to the point, buat Anda setuju atau tidak, karena banyak pedagang juga yang pasti bakal ngamuk saya ngomong begitu gitu ya. Tapi kalau Anda nggak percaya atau Anda mau coba ya just do it ya, nggak usah dengerin omongan saya. Oke, jadi ini untuk ras stereos pakai proyektor ya, outputnya akan rata aja ya. Jadi kalau mau tebel nggak bakal bisa, kecuali Anda nambah di fog lamp-nya lah. Intinya seperti itu ya. Jangan lupa saya demokan langsung aja secara cepat karena saya mau berangkat, udah 20 menit saya mereview ya, dari yang tadi Innova Barong. Jadi LED ini harus dipasang vertikal ya, dipasang vertikal, pasang dulu, putar searah jarum jam, harus dipasang vertikal ya. Vertikal itu artinya tegak lurus, makanya Anda lihat garis vertikalnya ini. Anda mau pasang begini boleh, atau mau pasang kabelnya di atas begini juga boleh. Intinya adalah harus vertikal ya, harus vertikal dan dorong maju. Nah, bagaimana cara untuk men-settingnya, kalibrasinya? Misalnya kalau Anda mau tarik mundur bisa. Jadi nanti untuk pastinya Anda mendingan WhatsApp saya ya, buat Anda yang sudah beli kalau nggak paham. Jadi default adalah vertikal dorong maju. Nah, ini bolam bisa di adjustable. Jadi satu syarat bolam bagus selalu saya bilang watt dan luxnya gede. Level bolamnya dia 30 watt 3100 lux. Kedua, harus stabil ya, tidak boleh ngedrop. Ketiga, adjustable. Nah, ketiga adjustable ini yang saya mau tunjukkan. Jadi bolam ini bisa diputar dan ditarik mundur. Apa sih keuntungannya bolam bisa ditarik mundur? Jadi sinarnya lebih dekat ke bumper mobil Anda ya, lebih dekat ke bumper mobil Anda, dan outputnya jadi foregroundnya lebih besar ya. Keempat, serviceable, iya bisa diservis. Kelima, bayangan gelap kecil, iya bayangan gelap kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Karena kenapa? Ini kenapa saya bilang vertikal? Vertikal itu jadi chipnya itu mengarah ke kiri dan ke kanan. Nah, bagian atasnya ini bagian reflektor yang penting. Nah, kalau dia ketemu bayangan gelap, jadi padatnya makin kurang. Makanya banyak orang bilang, kok LED saya kok nggak bisa padat di tengah, atau terangnya di pinggir kiri kanan aja, di tengahnya malah tipis. Nah, itu karena bayangan gelap LED-nya gede. Makin gede, makin lebar, bayangan gelapnya makin merugikan Anda intinya. Nah, makanya penting syarat itu kita buat ya. Dan keenam, tidak storing, iya pasti tidak storing ya. Kenapa saya tadi bilang vertikal dan harus garisnya lurus? Karena patokannya vertikalnya ini adalah vertikalnya ini ya. Jadi ini vertikal, ini vertikal. Kalau ini horizontal, ini horizontal. Kita memasang di proyektor harus vertikal ya, vertikal. Tipe LED ini adalah tipe vertikal, bukan tipe horizontal ya. Jadi jangan sampai salah pasang. Anda mau masang begini juga boleh, terserah sih, bebas ya. Cuma saya tidak merekomendasikan LED ini dipasang horizontal, harus vertikal ya, harus vertikal, jangan horizontal ya. Bayangan gelap kecil ya. Jadi LED ini bisa ditarik mundur, maju bisa ya. Apa kita perlu tesin nyala di tembok hasil outputnya? Ya, kita akan tesin deh ya. Sebentar, cepat saja, secara cepat. Ya, seperti ini. Nah, ini lihat hasil outputnya di tembok ya. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita tarik mundur nih. Nah, LED ini ditarik mundur, Anda kelihatan kan ininya jadi agak lebih renggang ya. Kalau ini kita dorong maju nih. Nah, ya agak mengecil. Di sini kelihatannya sedikit, Bro. Tapi kalau prakteknya di jalan itu berpengaruh ya. Nah, makanya cara settingnya itu lebih baik malam WhatsApp saya kalau Anda ingin detail bagaimana caranya ya. Levelnya cuma memang di 30 watt, 3100 lux ya. Stabil, saya jamin tidak ngedrop. Ciri khas proyektor adalah melebar, ada cut off ya. Kalau mau padat sebenarnya bukan karakternya proyektor ya, karakternya reflektor. Jadi masing-masing headlamp mempunyai karakter masing-masing. Oke, cukup reviewnya ya. Pemasangan tinggal PNT saja, tinggal colok. Ini sudah dirajut ya, tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok. Anda colok begini, kalau nggak nyala ya dibalik. Intinya seperti itu ya.
Oke, cukup. Terima kasih. Selamat siang ya. Ini di order masuk melalui Shopee reseller saya. Jadi saya tidak tahu mengenai harganya berapa ya, karena reseller bergerak sendiri dari Shopee F3 Moto Lighting ya. Saya hanya mereview barangnya ya, jadi boleh dibilang seperti dropshipper ya, dropshipper. Jadi barang dari juragan lampu mereka yang menjual ya. Dropshipper saya ada beberapa, tapi ada beberapa yang jalan, ada beberapa yang tidak, ada beberapa yang minta di review, ada yang tidak. Nah, ini dari F3 Moto Lighting, ini reseller saya ya dari Shopee. Jadi untuk R3 Panyoman ini sebenarnya sudah WA saya sih rekomendasi pakai Kri, tapi dia lebih memilih memakai Pro 7 ya, no problem, karena mungkin menurut dia review Pro 7 lebih bagus. Tak apa ya, sama saja barangnya. Cuman ya Pro 7 ada driver, jadi ini Anda harus ngiket drivernya, jadi agak ribet aja gitu ya, jadi nggak PNP banget ya. Anda pokoknya harus ngiket drivernya pakai kabel tis, dan kabel tisnya harus Anda sediakan sendiri karena dalam paket penjualan tidak ada ya. Ini kabel belum dirajut ya, masih isolator biasa, jadi ada resiko kalah di sini, kalah di tekukan-tekukan. Jadi kalau Anda ngiket pakai kabel tis jangan terlalu kenceng ya. Jangan terlalu kencang, bisa kalah bro di sini atau di sini ya. Kalau kalah di sini atau kalah di sini biasanya goyang-goyang, jalanan rusak, kadang bisa nyala, kadang bisa mati ya, seperti itu. Nah, P730 ini tidak adjustable, dia boleh dibilang adjustable tapi semi. Kenapa? Karena di sini dikasih kunci L. Nah, kunci L ini harus buka-buka dulu ya, harus dibuka-buka dulu setting. Jadi settingnya tidak on the spot. Bagi orang awam mungkin sulit ya, tapi kalau bagi saya sih memang kecil karena saya sudah terbiasa. Dan soal teknologi ya, P730 ini ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Dia hanya PCB biasa, dia dijepit di bodinya bukan dari tembaga ya. Yang teknologi zaman sekarang 2021 atau 2020 itu menggunakan tembaga Cooper, heat Cooper pipe atau Cooper PCB ya. Jadi menggunakan tembaga. Ini bukan menggunakan tembaga, jadi menggunakan bodinya dia. Heatsinknya tak pakai sirip ya, hanya kipasnya itu di dalam heatsinknya dia. Jadi boleh dibilang ini heatsinknya nggak ada sama sekali, sedikit. Beda dengan kalau yang model lain misalnya, ini kipas, ini heatsink. Ini kipas, ini heatsink. Jadi untuk pendinginannya benar-benar di heatsink. Heatsink itu adalah sirip-sirip. Jadi ini kipasnya, ini sirip-siripnya untuk pendinginan. Nah, sedangkan dia kipasnya di dalam sini, jadi tanpa ada sirip-sirip. Jadi dia benar-benar pendinginannya niupin body dia saja tanpa ada sirip-sirip gitu ya. Jadi untuk pendinginan agak kurang ya. Kemarin ada kejadian saya returan tipe bohlam H1, chipnya copot karena terlalu panas. Chip ini bisa copot jika sudah 200 derajat ya, 200 derajat copot ya. Kipasnya juga tanpa grill, jadi langsung terbuka. Biasanya resikonya tanpa grill begini adalah Anda memasang tangan Anda kepegang ini kipasnya. Jadi kipasnya asnya bengkok, jadi dia muternya tidak balance, jadi ada agak bunyi atau agak gesek gitu ya. Jadi hati-hati buat Anda yang memasang tipe ini atau semua LED yang dijual di pasaran tanpa grill. Jadi harus hati-hati ya. Kalau ada grillnya kan ada penahannya, jadi lebih safety ya, lebih apa istilahnya, ada penghalangnya lah untuk tangan nggak ketekan segala macam ya, seperti itu. Jadi harus perhatian khusus ya untuk bisa diikat. Jadi satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Nah, watt dan luxnya harus gede dan harus sesuai dengan dia punya deskripsi. Nah, P730 ini H1 ya, H11 sorry. Dia 30 watt, 5500 Kelvin, 10.200 lumen. 30 watt ini kalau kita ukur tidak sampai ya. Jadi deskripsinya agak tidak sesuai ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi buat Anda yang percaya di dus ya monggo. Kalau nggak percaya di dus ya Anda lihat saja dari review saya ya. Reviewnya ini cuma sekitar 25 watt. 25 watt ya di wattmeter. Jadi ada korupsi 5 watt ya. 25 watt 2500 lux sudah kita ukur. Ya, 25 watt 2500 lux
5500 Kelvin ya. Satu, syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede ya, makin gede makin bagus, harga makin mahal ya. Kedua adalah harus stabil, bohlam ini stabil. Syarat ketiga adalah dia harus adjustable. Dia adjustable tapi ini boleh dibilang semi adjustable. Kenapa saya bilang semi? Karena dia harus memutar dari sininya. Harus ada kuncinya. Sedangkan kalau yang versi adjustable full enak on the spot ya. Jangan lupa, jadi kalau masang ini, kalau ininya nggak vertikal pasti hasil outputnya kurang bagus ya. Nah makanya ini harus vertikal. Gimana ya, tidak ada garis patokan nih, kita agak ribet juga ya, tidak ada garis patokan nih untuk tipe H11 nya ya. Seperti ini tadi pagi saya untuk ras Terios ya. Nah ini untuk yang tipe P730 ya, Anda bisa lihat hasil outputnya ya, seperti ini. Dan dia tidak bisa ditarik mundur, maju mundur nggak bisa, dia mau diputar juga nggak bisa, dia fix ya. Jadi nggak bisa foregroundnya diatur ya, foregroundnya diatur nggak bisa karena dia fix fokus ya, fix fokus ya. Jadi kalau Anda pasang ini ya udah sekali putar selesai, nggak bisa diutak-atik lagi itu ya, karena memang dia adjustable tapi semi adjustable-nya. Jadi kalau Anda nggak vertikal, Anda harus buka dulu, Anda kendorin, Anda putar-putar lagi, Anda pasin, baru Anda pasang lagi. Jadi tidak on the spot. Jadi sebenarnya bagi orang awam agak ribet gitu ya, agak ribet. Kenapa? Untuk menyetingnya ya, untuk menyetingnya agak ribet soal adjustable. Syarat keempat, bisa diservis atau tidak. Ini bohlam tidak bisa diservis, rusak, buang bro, tidak ada spare part chip. Kelima, bayangan gelapnya kecil, sepertinya kecil ya karena tipis, tapi akan kita coba nyalakan soal bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya tipis bro, tuh ya, tipis, tidak gelap dan tidak terlalu besar. Makin bagus makin kecil, makin tidak gelap makin bagus. Bohlam ini storing ya, terhadap radio storing. Saya ngomong apa adanya, jadi jangan sampai Anda komplain ke saya, Pak radio mobil saya terganggu, Pak audio mobil saya kok mendenging. Saya sudah bilang dari awal bohlam ini storing. Jadi kalau menurut Anda, kalau mau bagus ya semua syarat itu harus terpenuhi. Syarat ketujuh tadi saya sudah bicara di awal ya, pendinginan kipas ini kecil, heatsinknya itu kecil, jadi kipas itu di dalam rumahnya dia. Harusnya ini harus bisa lebih panjang lah, lebih panjang lebih bagus, heatsink sirip-sirip lebih banyak lebih bagus soal pendinginan ya. Seperti itu, kipas tidak ada grillnya dan teknologi belum menggunakan tembaga ya, masih pakai bodi aluminiumnya dia sebagai penjepit. Itu aja sih ya. Apa bedanya beli di luar P730 dengan di saya? Kalau di saya sudah settingkan, jadi ini saya sih berusaha, ini kan di order buat R3 ya, Suzuki R3, jadi saya berharap sih tinggal pasang aja. Cuman kalau misalnya kalau belum tegak lurus, Anda harus setting lagi ya, pakai kunci L ini disertakan, Anda harus putar-putar lagi ya. Tapi nggak apa-apa, free, gratis konsultasi setelah barang sampai ya, jadi Anda nggak perlu khawatir. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Selama lebaran bukan selama lebaran ya, selama bulan Ramadan ini diskon 8% kalau beli di Juragan Lampu. Saya nggak tahu ini beli di reseller saya tidak tahu soal harga. Saya cuma dapat perintah tolong dong kirimin ya, seperti itu. Jadi boleh dibilang dropshipper ya. Untuk Pro 730 adalah diskon 8% selama bulan Ramadan ya. Sekarang kan sudah masuk bulan Ramadan juga ya, tapi belum mulai puasa karena sekarang baru tanggal 6 ya. Tanggal 6 hari ini ya. Kalau nggak salah mulai awal puasa adalah tanggal 12, nggak apa-apa, tapi sudah mulai ada tambahan diskon 8% dari price list. Dan ini karena bukan dibeli melalui saya nggak tahu soal harga pembicaraannya bagaimana, tapi semua ini udah kita beritahu bahwa Pro 7 ada diskon tambahan selama Ramadan adalah 8%, dan ada tambahan 15% untuk tipe Automax dan dijual non garansi ya, seperti itu. Kita akan coba cek nyala juga ya. Jadi ini adjustable tapi semi adjustable ya, tidak on the spot karena Anda harus buka dulu pakai kunci L ininya untuk dikendorin nih. Saya demokan sedikit ya. Jadi tidak on the spot, ini dikendorin dulu, jangan sampai bautnya hilang tidak ada cadangan. Dan jangan bertanya kepada saya, Pak ada jual nggak? Susah bro, nggak ada
Jadi Anda kendorin dikit aja, putar. Ya, putar. Jarak mainnya sedikit sekali, Bro. Cuman 45 derajat ya. Jadi untuk tipe-tipe tertentu, misalnya kalau yang dianya cuma di arah jam 9 nggak bakal bisa ini untuk tipe ini. Jadi adjustable-nya kurang oke ya. Maju mundur juga tidak bisa, hanya bisa diputar 45 derajat bukan 90 derajat ya, sedikit sekali. Kabel ini belum dirajut ya, belum dirajut menggunakan nilon. Jadi ini hati-hati jangan sampai tertarik, jangan sampai ketarik, jangan sampai digigit tikus. Karena kalau digigit tikus garansi hangus ya. Ada driver ini harus Anda ikat ya, pakai kabel tis dan tidak disertakan dalam paket penjualannya. Jadi Anda harus kabel tis sendiri. Oke, saya rasa cukup reviewnya ya untuk tipe HB3 P730 ya. Harganya memang di bawah 1 juta. Kalau tipe Kri di atas 1 juta, selisih 100 ribuan lah ya. Oke, ini untuk review untuk R3 yang proyektor ya, berarti R3 2019. Tipenya Pro 7, 3P730, H11, 5500 Kelvin, 30 watt, tapi realnya cuma 25. Jadi Anda boleh percaya di dus atau percaya review saya, terserah. Luxnya cuma 2500 ya. Dia bilang color temperature 5500 Kelvin. Saya juga tidak bisa menguji kebenarannya karena kita perlu alat yang namanya spektrometer. Alat spektrometer itu 7 juta bro harganya ya. Seperti saya sudah bilang, mestinya bukan saya yang menyediakan, tapi pemegang merek gede-gede, Philips, Osram, Autovision ya, itu harus punya alat begituan. Saya juragan lampu cuma ecek-ecek bro, cuma sebutir pasir. Saya bukan PT, saya cuma hobi, tukang review. Tapi kalau saya suruh beli alat itu, saya akan beli, tapi saya merasa kemahalan gitu alatnya ya, berat. Kecuali YouTube saya AdSense-nya 1 bulan bisa 5-6 juta ya, saya kebeli dah itu alat. Cuman masalahnya sekarang aduh sepi bro ya, AdSense saya nggak begitu jalan gitu ya. Jadi banyak orang mungkin nonton cuma di skip iklannya ya. Saya berharap Anda jangan skip iklannya, jadi supaya AdSense saya gede. Saya akan beli itu alat spektrometer dan lumens meter ya. Seperti thermal cam saya sudah beli, cuma memang saya belum demokan secara besar-besaran karena di bulan 5, bulan 6 ini, bulan 4, bulan 5, bulan 6 ini saya agak sibuk. Kenapa? Karena jadwal RUPS padat ya. Nanti siang saya mau berangkat ke Pulau Gadung, mau ke Ballroom United Tractor ya. Tadi pagi saya sudah mereview jam 7 ya, jam 6, jam 7. Sekarang kan tuh jam 11-an, saya baru pulang dari 3 RUPS ya, dari Teens, dari NISP, dan dari Bull. Nah ini siang saya saya review dulu. Sebentar lagi saya mau berangkat ke United Tractor ya. Jadi ini H11 untuk R3 ya. Nanti kita lanjut mereview untuk lampu jauhnya tipe Automax. Nah ini untuk Automax BC ya, tipe lampu jauhnya untuk R3 yang 2019 menggunakan proyektor untuk low beam, lampu jauhnya HB3. Nah ini diorder melalui reseller saya tidak tahu soal harga ya, karena saya sistemnya dropshipper. Saya cuma diperintahkan, coba bro tolong kirimin ya, ada orderan masuk ini. Nah kita akan coba kirimkan ya. Jadi gini, Automax ini ya, distributor saya bilang Automax ini akan dijual tanpa garansi. Jadi harganya sebenarnya sudah diskon 15% kalau beli di Juragan Lampu. Saya tidak tahu di Shopee melalui reseller saya F3 Moto Lighting harganya berapa, saya nggak paham. Intinya pokoknya adalah untuk Automax beli di Juragan Lampu diskon 15% dan garansi 6 bulannya sudah tidak ada. Jadi dijual non garansi, harga lebih murah 15% ya dari harga price list ya. Automax BC ini memang paling terang ya, harga murah paling terang, tapi lifetime-nya agak pendek. Tapi kalau sekedar untuk lampu jauh no problem lah. Dia fix ya, dia tipenya fix fokus nih, tidak bisa di adjust. Jadi ya sudah fix saja ya, warnanya putih 6000 Kelvin ya untuk lampu jauhnya R3 ya. Jadi ini dijual non garansi ya, diskon 15% dari harga price list. Automax BC ini jujur terus terang paling terang, kecil-kecil cabai rawit, harga murah, tapi jujur juga saya ngomong apa adanya, lifetime-nya kurang begitu bagus. Karena kenapa? Chipnya itu
sepertinya di boost. Jadi istilahnya di gaspol seterang mungkin, terkena panas chipnya nggak tahan, keok ya, seperti itu. Masalahnya seperti itu untuk tipe ini. Ya, to the point saya ngomong apa adanya. Harganya 480.000, diskon lagi 15% dari harga 480.000 itu price list. Saya pastikan ini barangnya baru, bukan barang bekas ya. Jadi kalau Anda beli di tempat lain, hati-hati, udah mulai bulan April ini semua Automax non garansi. Ya, kalau yang masih jual garansi artinya garansi toko. Saya tidak mau menanggung sendiri garansi. Kenapa? Karena segala sesuatu barang yang saya jual adalah garansi distributor. Jadi kalau rusak kita tukarkan ke distributor. Distributor tukar saya baru, saya tukarkan Anda yang baru. Seperti itu ya. Jadi soal garansi kita tidak main-main ya. Sudah tidak garansi ya, harga diskon 15% dari price list. Intinya seperti itu kalau Anda beli di Juragan Lampu ya. HB3BC tipenya. Paling murah, paling terang ya, wattnya juga lumayan gede, 21 watt. Tapi ada masalah di soal di lifetime. Lifetime-nya kalau kepanasan, overheat, keok dia. Ya, tapi udah kita cek bahwa barangnya nyala, bagus, berfungsi dengan baik. Apa bedanya Anda beli Automax di saya dengan di tetangga sebelah atau di tempat-tempat lain? Saya pastikan barangnya baru, bukan barang rusak. Karena apalagi sekarang nih, si distributor, si importir mau ngabisin stok Automax, bisa saja Anda terima yang refurbish, bisa aja Anda terima yang bekas ya, hati-hati. Tapi ini saya pastikan barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang returan, bukan barang refurbish ya. Jadi ini diorder untuk R3 satu paket ya. Diorder melalui Shopee, reseller saya F3 Moto Lighting. Oke, terima kasih sudah order. Selamat siang. Selamat sore ya. Ini review lagi ya. 2:30. Ini review lagi buat Toyota Yaris ya, Yaris 2010 menggunakan H4 Cree XHP 50 second generation. Kemarin juga saya baru masang Yaris waktu hari Minggu ya. Jadi Yaris ini pemasangan tinggal PNP, tapi Yaris yang kemarin kita pasang ada trouble di kabel-kabel mobil karena mobilnya bekas terbakar gara-gara pasang HID ya. Yang punya mobilnya bilang pernah terbakar. Waduh, saya bilang serem juga ya, pasang lampu HID bisa terbakar karena mungkin di kepala akinya itu nggak dipasangin sekring ya. Dia bilang akinya, kotak sekringnya semua habis bagian kanan ya, filter udara juga habis. Nah, oke, kita akan mereview ya. Satu, seperti saya selalu ulang ya, syarat bohlam bagus, watt dan looksnya harus gede ya, harus gede nih kita ngomong dulu. Nah, gedenya ini juga bukan artinya gede ya, tapi tetap pakai LED itu lebih hemat. Ini levelnya cuma 30 watt ya, 30 watt, sedangkan bohlam halogen asli bawaan mobil itu 55 watt. Jadi sudah lebih hemat, tapi syarat bohlam bagus itu harus watt dan looksnya gede dalam artian jujur ya, to the point. Kalau 30 watt ya bilang 30 watt, kalau 40 watt ya bilang 40 watt, 50 watt ya bilang 50 watt. Jangan di kardus ditulis 120 watt, 100 watt, 80 watt, tapi kenyataannya diukur cuma 20 watt ya. Bagaimana Anda cara mengukurnya? Ya Anda harus beli yang namanya wattmeter ya. Wattmeter ini banyak di online, Anda bisa beli ya, wattmeter DC Anda bisa beli ya. Jadi LED ini kita berbicara apa adanya, to the point, jujur ya. Ini wattnya 30 watt ya, 30 watt itu dari daya konsumsinya menghasilkan terang 3100 lux, diukur menggunakan luxmeter ya. Di sini ada luxmeter ya, patokannya kita sesuai standar Juragan Lampu adalah untuk satu lampu halogen mengukur ke situ adalah 1000 luxnya, sedangkan ini bisa mencapai 3100, artinya 3 kali lebih terang dari halogen ya, sudah 3 kali lebih terang dari halogen. Pertanyaannya banyak, Pak, bagaimana kalau dibandingkan dengan HID? HID betul lebih terang dari halogen, tetapi levelnya HID kalah terang dengan LED ini. Apalagi kalau Anda beli HID yang cuma harganya 300.000, itu nggak usah dibicarakan, juga udah pasti kalah terang dengan LED ini. Karena LED ini adalah levelnya level premium ya, level harganya lumayan, bukan abal-abal, bukan barang ecek-ecek gitu ya. Anda kalau beli LED yang levelnya ecek-ecek ya bisa juga HID lebih terang, karena
Ada harga, ada kualitas, intinya seperti itu. Anda mau beli barang yang bagus, terang, wattnya gede, juga ada harganya ya. Jadi nggak bisa yang harganya murah tapi mau terang ya. Nah, syarat pertama adalah watt dan luxnya gede dan sesuai spesifikasi. Syarat kedua yang saya tambahkan adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jadi kalau sudah 30 watt ya 30 watt, nyala dari awal sampai akhir 30 watt. Jangan awal nyala 30 watt turun ya, jangan awal nyala 50 watt tapi nanti realnya cuma 25 watt. Banyak ya LED di pasaran seperti itu, awalnya terang. Kenapa sih kok dia bisa awalnya terang terus selanjutnya turun? Ya itu karena orang mengukur watt itu cuma sebentar. Mungkin 10 detik, 20 detik, oh diukur, oh segitu wattnya, oh udah matikan. Nah, jadi pabrikan ada celah di situ. Jadi untuk menipu Anda sebenarnya. Untuk menipu Anda bisa juga di dalam itu kan ada LED, ada driver. Nah, drivernya itu memang sengaja dibikin awalnya terang terus meredup. Bisa juga karena dia ngedrop karena panas, overheat ya. Panas karena overheat. Nanti kita akan bahas di syarat ketujuh soal pendinginan. Nah, syarat ketiga adalah perlu dia bisa di-adjust ya. Penting sekali bisa di-adjust. Adjust ini penting bro. Jadi jangan hanya bilang wattnya gede, maunya yang terang, tapi kalau nggak bisa di-adjust juga nggak bisa fokus menyilaukan orang misalnya, atau tidak bisa napak sinarnya di jalan juga percuma ya. Ada bolam LED-nya 60 watt tapi kalau fokusnya nggak bagus juga percuma ya. Makanya kita bikin syarat ini saling berkaitan ya. Keempat, serviceable, syarat bonus ya. Chipnya seperti saya sering bilang, chipnya ini bisa diservis. Kalau chipnya yang rusak, meredup, kita bisa ganti selama stok chipnya ada beredar di Indonesia atau beredar di pabrikan ya. Karena saya sudah mendapat pemberitahuan bahwa chip ini mulai langka ya, mulai langka. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Bayangan gelap ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap, dan ada hubungan dengan syarat ketiga tadi, adjustable. Jadi bayangan gelapnya jangan sampai dia di center. Jadi masang ini adalah mesti di jam 11 supaya bagian tengahnya ini mendapatkan terang dari chip yang ini. Kalau Anda begini rugi pokoknya, karena ini tipe sorotan samping, 4 chip, 2 low beam, 2 high beam bergantian, bukan tipe sorotan atas bawah. Tapi kalau sorotan atas bawah beda lagi ya, penjelasannya atau cara pasangnya ya. Jadi intinya bayangan gelap ini LED kecil, tidak terlalu besar. Syarat keenam adalah tidak storing. LED ini penting bro, tidak storing ya. Dia tidak storing terhadap radio mobil Anda, saya jamin, dan tidak mengganggu peralatan elektronik mobil Anda lainnya. Tidak perlu pakai ada istilah canvas-canvasan. Banyak orang mendeskripsikan LED ya, wah spesifikasinya indah bro tulisannya, tapi kenyataannya pas dicoba begini ya. Banyak pedagang yang nggak suka nih dengan omongan saya, dan banyak yang berkomentar juga black campaign tentang saya jelek karena saya memojokkan merek dia. Padahal kita selalu mereview tidak menyebut merek ya. Banyak pedagang yang merasa tersaingi, banyak pedagang yang merasa barangnya tidak laku gara-gara saya membuat 7 syarat. Apakah LED dia tidak memenuhi 7 syarat itu? Ya berarti boleh dibilang tidak bagus ya. Atau Anda mempunyai standarisasi sendiri syarat bagusnya, silakan komen di bawah, akan kita tambahkan poin-poinnya ya. Sampai saat ini kita menentukan 7 syarat ya. Syarat yang terakhir adalah soal pendinginan. Ini penting bro, soal pendinginan. Karena kenapa? Karena LED itu kalau makin panas makin ngedrop. Jadi driver menghasilkan arus buat menyalakan LED terbuang ke panas. Jadi luxnya, lumennya turun. Seperti itu. Makanya ini penting ya, penting. Nah, Anda jangan lupa kalau masang ininya dulu. Habis ininya dipasang, pasang klip, pasang karet. Ya, pasang karet. Jangan lupa pasang karetnya dulu. Ya, tanpa perlu membobok-bobok karet. Jadi saya jamin pemasangan LED ini sangat PNP tanpa perlu merobek karet. Ya, ingat, tanpa perlu merobek karet. Ya, LED ini ada heatsinknya. Heatsink itu ada sirip-siripnya, ada sirip-sirip pembuang. Ya, banyak LED yang tanpa sirip, langsung kipas. Jadi pendinginannya di body. Ini juga pendinginan di body, tapi ada sirip-sirip lebih bagus. Selain itu dia teknologinya sudah double Cooper PCB.
Jadi di tengahnya ada batang tembaga untuk pembuangan, ya. Seperti itu. Nah, perlu diketahui ya kenapa saya ngomong perlu sirip-sirip, karena ya LED ini dipasang seperti ini ya. Di belakang mobil Anda akan dipasang seperti ini. Kipas ini berputar, meniup anginnya. Tiup anginnya kalau dia buntu, jadi sama dengan tidak ada peniupan angin. Nah, itu menyebabkan LED itu rusak, meredup, ngedrop. Ya. Nah, LED ini ada heatsink. Jadi angin ini niup, ya, dia akan keluar dari pinggir-pinggir sini semua karena kisi-kisinya kelihatan. Karena kenapa? Ininya tinggi. Makin tinggi ininya, makin diameternya makin gede, makin bagus. Jadi Anda harus melihat LED di pasaran, kipasnya diameternya makin gede, RPM kipasnya makin gede, diameternya makin gede, ininya makin tinggi, makin bagus. Ya, to the point, saya ngomong apa adanya. Saya juga sudah request ke pabrikan, tolong dong lu bikin lebih gede supaya pendinginan lebih bagus. Kenapa? Karena di Indonesia macet, di mana-mana macet. Macet itu tidak bergerak mobil Anda. Panas mesin Anda ya di sekitar ruangan mesin saja. Sedangkan LED ini butuh pendinginan. Kipasnya berputar, ditiupnya angin panas. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED. Seperti itu. Beda halnya dengan mobil jalan. Kalau mobil jalan, panasnya akan pergi. Kenapa? Karena tertiup angin dari depan mobil itu jalan. Tapi kalau mobil itu tidak jalan, akan panas. Apalagi mobil Anda mobil Eropa atau mobil yang padat mesinnya. Seperti misalnya Honda itu lebih padat dibandingkan Toyota. Kalau Toyota, Anda buka kap mesin kopong, banyak ruangan kosong. Kalau Honda ya waduh menjelibet ya, padat mesinnya. Nah, yang padat begitu tidak ada space ruangan, nah kemungkinan lebih cepat panas ya, ruangan itu panas. Nah, sedangkan LED itu butuh pendinginan, dia kena panas, makin ngedrop, makin meredup, makin tidak sesuai speknya. Ya, apalagi dengan heatsink yang ininya pendek. Kalau ininya pendek, artinya ya ini mendem. Ini mendem tanpa ada kisi-kisi di sini. Jadi anggaplah ini mendem begini. Jadi kalau ini mendem, ya angin ditiup, mau tiup kemana nggak bakal keluar, bro. Ya, jadi kipas angin itu meniupkan angin buntu. Makanya kenapa ada orang bilang kok anginnya saya pegang di belakang, ada karena dia buntu. Buntu. Ya, saya ngomong begini karena saya banyak lihat LED. Ya, buntu anginnya buntu, jadi tidak ada peniupan angin. Nah, makanya kenapa LED tersebut gampang rusak, gampang ngedrop, tidak terang segala macem. Ya. Makanya ini penting, bro, syarat ke-7 ya. Jadi ada 7 syarat yang saat ini sekarang di April ya 2021. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh suka postingan saya, Anda beli LED-nya, kalau nggak suka ya nggak usah beli. Saya orangnya tidak pernah memaksa, ya seperti itu. Jadi heatsink ini penting ya buat peniupan angin. Karena kan di depannya ini buntu, tapi masih ada celah dari pinggir. Jadi angin di kipas berputar masih bisa keluar dari pinggir. Tetapi kalau tidak ada ininya, jadi artinya kalau buntu semuanya, jadi artinya kipas muter, angin mau keluar di mana? Jadi tidak ada pendinginan kalau begitu. Sama dengan Anda memasang LED dan terus Anda bunuh dia. Dan terus si pedagangnya bilang garansinya 3 tahun, 2 tahun. Jangankan 3 tahun, Anda pakai seminggu juga pasti rusak itu LED. Ya, rusak terus ganti sekali oke, 2 kali oke, ketiga kali mungkin udah nggak mau ganti itu si pedagangnya. Pasti dia bilang, itu kesalahan mobil lu atau bagaimana. Ya, saya sudah tahu lah. Ya, karena saya bermain lampu sudah 15 tahun, bro. Ya, keluh kesahnya kalau sama pedagang lampu kalau ketemu, wah gua capek, bro, garansinya gitu ya. Kita juga banyak bertemu yang sudah bangkrut, banyak, bro. Teman saya di MGK di Kemayoran bangkrut banyak. Ya, gara-gara main lampu. Gue mendingan dagang lain deh yang nggak pakai garansi, dia bilang. Dia nggak mau pusing. Ya, karena kalau lampu itu ada yang garansi. Jadi kalau rusak harus tukar baru. Jadi sampah, bro, barangnya. Nah, makanya saya tidak mau bermain yang abal-abal, makanya saya bermain yang udah pasti saja. Ya, memenuhi syarat. LED di luaran banyak, bro. Teman-teman saya juga nawarin, bro, lu bantu jual gua lah LED-nya ini itu. Cuman ya begitu, nggak memenuhi syarat gimana kita mau jual, ya. Ya saya ngomong apa adanya, to the point gitu ya. Kalau saya jelek, saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus, ya. Bukan karena ini bagus saya jual ini saya bagus-bagusin, enggak. Saya juga jual Automac, jual juga Pro 7, jual juga DHP, jual juga Philips, ya. Osram sedang negosiasi harganya. Kita juga jual Philips ya. Philips kalau
jelek ya kita ngomong jelek, soal bayangan gelapnya gede kok masa kita review bagus ya, seperti itu. Padahal saya juga jual Pro 7 juga saya jual, kalau dia jelek ya dia storing saya bilang storing. Automac HP saya juga jual storing ya, saya ngomong storing apa adanya ya. Bohlam yang terbaik ya ini, tidak ada masalah sama sekali dari 7 syarat itu, saya ngomong to the point ya. Ini juga sudah dirajut pakai nilon driverless, jadi tinggal colok ya. Apa bedanya Anda pasang HID dengan pasang LED? Pasang LED ini tinggal colok, Anda nggak usah ngumpet-ngumpetin balas, nggak usah ngiket-ngiket balas, tidak perlu pakai kabel relay set, jadi tinggal colok langsung ke soket asli bawaan mobil, selesai ya. Dan dia langsung nyala waktu high beam siang hari, tidak perlu jeda-jeda seperti Anda pakai HID ya. Jadi lebih simple, lebih nggak meribetkan Anda. Jadi pemasangan tinggal PNP ya. Jangan lupa kalau mobil Anda sudah memakai kabel set ini, itu saran saya sebaiknya cabut saja kabel setnya karena tidak berguna ya, tidak berguna, tidak bakal menambah terang ya. Nah, ini low beam, ini Kelvinnya 5500 watt, 5500 Kelvin 30 watt ya, 3100 lux. High dan low bergantian ya. High dan low bergantian. High dan low sinarnya ada perubahan naik, saya jamin ya. Karena banyak yang mengeluhkan juga, Pak kok waktu saya high beam kok tidak ada perubahan ya, LED-nya pakai LED apa saya nggak tahu, tapi intinya ini yang barang yang saya jual saya jamin ada perubahan ya. Soal bayangan gelap kita tunjukkan ya, tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu besar juga intinya. Karena kenapa? Chip ini ada lensanya, chip ini chip nongol ada lensanya, bukan chip pipi ya, seperti itu. Ini untuk Toyota Yaris ya 2010 reviewnya. Nah, nanti kita akan review lagi ini di order ini untuk fog lamp Luxio ya. Lanjut reviewnya untuk fog lamp Luxio ya, Luxio, Daihatsu Luxio ya. Untuk fog lamp Daihatsu Luxio tipe H11, H8, H9, H16 ya. Nah, ini GL3 ya, 3 warna ya. Seperti saya sudah bilang, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede ya. Ini bohlam yang kelas 3 warna paling terang saat ini. Saya ngomong apa adanya to the point. 32 watt ya, kita bilang saja 30 watt, 3600 lux pada saat mode putih kuning. Jadi dia ada 3 warna ya, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi ada 2 buah chip. Ada chip warna putih dan chip warna kuning. Chip warna putihnya bisa nyala sendiri warna putih, kuningnya juga bisa nyala sendiri, bisa nyala kedua buah chipnya. Chipnya sudah menggunakan chip potong ya. Tadi saya baru selesai masang HIR 2 buat Honda Mobilio RS ya. Kalau tadi ada lihat bohlamnya di sini saya taruh, sekarang sudah nggak ada. Jadi nanti kita reviewnya juga ada selanjutnya. Jadi untuk review hari ini nanti semua kita gabungkan videonya jadi satu. Ya, jadi kita review lanjut ini untuk Luxio fog lamp-nya yang diorder, chipnya sudah chip dempet. Ya, ini driverless, tahan tarik sudah dirajut oleh nilon ya. Adjustable, jadi Anda bisa taruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah bebas dengan memutar ini. Anda kalau taruh chip kuning di bawah, sinar kuning akan lebih jauh. Kalau Anda taruh chip putihnya yang di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Ya, suka-suka Anda mau bagaimana bebas karena dia full adjustable on the spot. Syarat keempat, serviceable tidak bisa, jadi Anda jangan berharap tipe-tipe bohlam begini bisa diservis. Mau merek apapun ya, menggunakan chip begini rusak adalah tinggal lem biru. Ya, saya ngomong apa adanya to the point, tidak bermuluk-muluk. Syarat kelima, bayangan gelap kecil, bohlam ini bayangan gelapnya kecil dijamin, tidak storing juga tidak storing pun dijamin ya, seperti itu. Level bohlam 3 warna paling terang ya. Banyak yang saya belum kita edukasi bagaimana cara mengubah warnanya ya. Mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Nah, bagaimana cara mematikan menyalakannya? Anda matikan posisi sekarang warna putih, Anda mau ganti warna misalnya. Anda matikan 1-2 detik, tunggu, nyalakan lagi. Anda mau ganti warna lagi, matikan 1-2 detik, nyalakan lagi. Anda mau ganti warnanya lagi, matikan 1-2 detik, tunggu, nyalakan lagi ya. Harus menunggu, jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat dia bisa error. Errornya dalam arti adalah takutnya warna antara sebelah kiri dengan sebelah kanan tidak sama, seperti itu ya. Jadi kasih dia jeda ya, jeda supaya discharge ya, memorinya supaya discharge semua, habis baru nyalakan ulang ya, seperti itu. Anda pakainya benar, cara pakainya benar, dia tidak bakal error ya, seperti itu. Jadi
Nyala pertama adalah putih, nyala kedua adalah putih kuning, nyala ketiga adalah warna kuning. Jadi dia satu siklus, putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Dia akan balik lagi ke putih, putih kuning, kuning, ya. Jadi ada dua buah bohlam ini, masing-masing siklusnya ya begitu aja, putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning, ya. Jadi misalnya kalau terjadi error ini dalam hal maksudnya begini. Pas pada saat Anda mengubah warna, yang ini awalnya dua-duanya sama warna putih, tiba-tiba Anda ubah warna, yang ini sudah berubah menjadi putih kuning, yang ini belum berubah. Jadi artinya yang ini sudah putih kuning, ini putih. Anda matikan saklarnya, Anda nyalakan lagi, dia tidak bakal sama. Dia akan mengikuti siklusnya dia. Dia dari putih kuning, dia udah ke kuning. Yang ini masih putih, dia akan ke putih kuning. Anda matikan switchnya, nyalakan lagi, ya tidak bakal sama lagi. Nah, misalnya kalau Anda terjadi seperti itu adalah dengan cara mematikan saklar lampunya, mereset, tunggulah 2 menit atau 3 menit baru nyalakan. Ya, seperti itu. Cara pakai benar, aman, tidak perlu khawatir, ya. Intinya ini bukan bohlam abal-abal, tapi kita harus menjelaskan bagaimana cara pakainya supaya Anda nyaman dan aman, ya, seperti itu. Cukup ya, nanti kita akan mereview lagi HIR 2 untuk Mobilio dengan ini belum ditransfer sebenarnya, ya. H4 GL3 saya masih nunggu, tapi kalau sudah transfer ya akan segera kita kirim hari ini juga, ya. Oke, terima kasih. Kita review ya bohlam HIR 2. Jadi HIR 2 9012 ini ya buat mobil tertentu saja, ya. Mobilio RS, Vios, Yaris, Pajero Exit, ya, yang terbaru Pajero Exit, Fortuner non VRZ, Fortuner G, ya, pakai HIR 2. HIR 2 itu karakternya begini. Proyektor, ya, selalu pasti proyektor, dia bisa jauh dekat tapi halogen. HIR 2 namanya. Nah, ini saya mau masang buat Mobilio RS, ya. Makanya selalu saya bilang, bohlam bagus itu wattnya harus gede, luxnya juga harus gede. Ini levelnya 30 watt, 3100 lux, ya. Kedua, harus stabil. Ketiga, harus adjustable. Bohlam harus bisa adjustable, bro. Kalau nggak bisa adjustable, ya gimana cara masangnya? Bisa bagus outputnya, apalagi proyektor. Apalagi proyektor, ya, harus bisa adjustable, harus bisa vertikal, ya. Kalau nggak bisa di-adjust, waduh, outputnya gimana bisa bagus gitu, ya. Nanti Anda akan lihat reviewnya, ya, yang bawaan aslinya. Jadi sebenarnya Mobilio RS ini sudah pasang LED, tapi ya begitu, outputnya katanya hancur, ya. Tidak tahu garis vertikalnya bagaimana, karena proyektor ini harus vertikal, ya. Vertikal itu artinya kalau ini gampang sekali, Anda tinggal lihat garis lurus ininya. Karena garis lurusnya ini adalah garis lurusnya ini, sejajar. Kalau horizontal ininya horizontal, dia horizontal. Jadi satu paket. Jadi kalau ini tegak lurus, ya ini tegak lurus. Jadi pemasangan LED proyektor itu harus tegak lurus. Begini. Jadi ininya harus dilihat garisnya. Dorong maju. Ya, seperti itu. Jangan lupa. Ya. Jadi makanya kenapa saya bikin syarat. Banyak yang jualan LED di luar-luaran, banyak, bro. Spesifikasinya bagus deh semua, nggak ada yang nulis spesifikasi jelek. Tapi kenyataannya pas pada saat dipasang menyusahkan Anda, hasilnya tidak sesuai dengan Anda inginkan. Banyak ya yang seperti itu, banyak, bro, seperti itu. Karena kenapa? Tidak ada garis vertikal, tidak bisa, dan tidak tegak lurus, tidak bisa adjustable. Itu penting, bro. Keempat, syarat bonus serviceable, ya, dalam arti chipnya bisa diganti. Syarat kelima, bayangan gelap harus kecil, tidak boleh gede, ya. Keenam, storing tidak storing, ya. Pendinginan juga ini gede, ya, heatsinknya, ya, heatsinknya gede, kipasnya gede. Kalau tadi buset, heatsinknya kecil banget, ya. Anda bisa lihat nih di video saya selanjutnya, nanti akan kita gabungkan, ya. Dia cuma levelnya di 1700 lux, 21 watt, ya, sedangkan ini 30 watt, 3100 lux, ya. Jadi cukup review Anda untuk HIR 2 Mobilio RS, ya. Untuk Anda yang mau beli, Anda kalau senang dengan review saya, ya, Anda tinggal share ke teman Anda, ke saudara Anda yang mempunyai Mobilio RS dan mau beli lampu LED. Jangan sampai kecelek lah, istilahnya. Jangan sampai Anda beli hasilnya nggak bener, ya, seperti itu. Buang-buang duit juga, bro. Saya nggak bisa tukar tambah, ya, paling titip jual juga kan. Pasti orang yang beli dengan saya pasti juga dia nanyanya dari A sampai Z,
maunya yang bagus ya. Nanti kalau barang yang dititip jual itu nggak bagus juga orang pasti kan nggak mau beli ya, intinya seperti itu ya. Jadi makanya daripada Anda bingung, daripada Anda salah beli, ya belilah yang saya rekomendasikan ya. Saya membuat 7 syarat itu bukan asal-asalan. Karena saya sudah bermain lampu 15 tahun dan bermain LED, dan sebelum terjun ke LED juga kita sudah mempelajari ya. Kenapa saya harus bikin 7 syarat itu, dan syarat itu saya sharing di YouTube sekarang. Dulu mah kita keep sendiri. Kenapa? Karena kita mau megang. Jangan sampai orang lain ikut-ikutan membuat itu syarat gitu ya. Jadi dia bisa tahu nih, dia bisa ikut jualan. Nah, tapi nggak apa-apa kita sharing sekarang. Kita sharing syaratnya supaya Anda juga tahu, supaya nanti Anda juga bisa jual yang bagus ya. Saingan bisnis saya bisa jualan yang bagus, saya juga mau jualan yang bagus gitu ya. Jadi kita bersaing dengan sehat ya. Bersaing dengan sehat, bukannya saling sikut-sikutan. Karena saya ngomong apa adanya, to the point ya. Banyak yang tidak bersaing dengan sehat. Kita di Black Campaign ini, jangan mau beli punya si Jungki lah, bacotnya doang gede, ini itu. Ada yang seperti itu, tapi kan kita menunjukkan hasil ya. Jadi syarat ketiga adalah harus bisa adjustable, diputar bro ya, harus bisa vertikal, harus bisa ditarik maju tarik mundur. Itu yang bagus, itu yang the best gitu ya. Walaupun dia bisa pakai kunci tapi ya agak nyusahin, tapi kalau bisa on the spot nyetingnya kan lebih bagus gitu ya, jadi nggak menyusahkan Anda. Soket tinggal colok, tidak ada driver yang perlu diumpetin segala macem, jadi tinggal colok aja, simple kok ya, seperti itu. Kabel sudah dirajut, kalau yang tadi kan belum dirajut kabelnya. Yang parah adalah dia tidak bisa adjustable, justru makanya fokusnya nggak bakal bagus ya, karena tidak ketemu vertikal ya. Harus vertikal sorotan samping kalau proyektor ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kalau Anda mau yang versi horizontal, ininya harus turun sedikit ya. Tapi kebanyakan LED vertikal lah settingannya ya untuk proyektor ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan. Jadi kalau Anda mau beli bolam yang saya review ini, Anda bisa buka lapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya, Tokopedia juga Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Ya, oke, terima kasih. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Atau Anda nggak mau beli melalui online marketplace, Anda bisa WhatsApp saya, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Terima kasih. Oke, jadi ini ada bolam HIR 2 ya. Jadi dipasang di Mobilio RS. Tipenya seperti ini, dia ada drivernya, ada CAN bus ya. Ini wattnya, realnya cuman ya, cuman 18 tuh, terbaca di wattmeter cuma 18. Dan ini luxnya bisa dilihat ya di sini 1700 angkanya ya 1700. Nah, ini bapaknya menyaksikan di sini karena saya baru selesai masang untuk Mobilio pakai HIR 2 Cree XHP 30 second generation 3100 lux ya. Jadi ini tipe ini cuman 1718 watt sampai 19 watt saja ya. Dan kalau masang ini dia nggak tahu sisi vertikalnya di mana tuh. Ini kaki ini terhadap ini tidak tegak lurus, jadi ini nggak tahu nih fix fokus. Jadi syarat bolam bagus selalu saya ngomong, syarat ketiga harus bisa di-adjust. Nah, ini tidak bisa di-adjust, ini fix ya. Kaki ini sebagai kaki center nih terhadap ini tidak tegak lurus, harusnya tegak lurus ya. Nah, kalau yang sebelah sini juga nggak tegak lurus tuh, ini kaki center, sedangkan ininya miring, harusnya adalah simetris, sejajar, itu tegak lurus. Nah, makanya ini fokusnya pasti nggak bakal bagus. Nah, mobilnya udah saya setting tegak lurus ya menggunakan Cree. Oke, cukup.